enak-enaknya gini ya, kalau dulu kan kalau mau nyontek tuh tinggal ke teman, nomor sakieu gitu. Nomor sakieu. Oke, kembali lagi bersama saya di Sakata.tv podcast ya. Sekarang kita kedatangan tamuna mantep dari sekolah despintar.id. Jangan lupa sekolah despintar.id. Ada Ninda di sini. Iya. Gimana kabarnya, Nin? Alhamdulillah baik. Aku panggil nama aja ya, Ninda ya. Iya. Biar Kalau aku makin panggilnya Akang, boleh AA nggak? atau Nggak siapa? apa-apa, oke aja. Oh, oke aja, boleh. Biar orang lain juga tahu oke. Oh iya. Udah aku mah gini, kita campur aja deh bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Kebetulan kita memang di asli Sunda, USA, orang Sunda asli. Kita podcast di Sakata.tv di Tasikmalaya di Jalan Paseh nomor 123 di lantai 2 Kopi Kobok sama garasi supplier. Jadi yang nge-frup ini tuh garasi supplier sama Kopi Kobok. Oke, kita bincang-bincang nih tentang sekolah despintar.id. Sekolah pintar itu sebenarnya konsepnya itu seperti apa sih gitu? Berbasis teknologi atau man to man? Maksudnya people to people, person to person, atau nyangkup juga lembaga? Kita tuh lebih ke business to business. Business to business. Iya betul. Jadi memang segmen kita tuh business to business. Sekolah Pintar Indonesia ini sebetulnya kita itu gabungan dari beberapa perusahaan dulunya. Kebetulan saya juga sempat di salah satu provider di Indonesia. Terus dosen saya, lalu teman-teman saya juga sempat jadi IT di beberapa perusahaan. Kumpullah kita di Tasik waktu itu. Belum booming yang namanya sistem manajemen sekolah pada waktu itu ya, 2016 lah kita mulai. Sebelum masa pandemi berarti ya? Belum. Jadi memang pada waktu itu salah satu rekan kerja saya tuh konsultan di Kemendikbud juga buat pembuat UN. Pada waktu itu kan masih UN ya, belum ganti menteri nih. Eptanas. Oh, zamannya Eptanas ya. UN. Nah, iya. Nah, pada saat itu kita buat lah. Pada saat itu kita buat untuk ujian online aja pada saat itu. Jadi memang belum sekomplit fitur-fiturnya seperti sekarang. Kita buat berbasis web karena Android sudah mulai naik daun nih. Akhirnya kita buat versi mobilenya, versi Androidnya gitu. Itu tahun berapa tuh? Itu 2017. Kita launching itu 2017, 2016 itu kita masa-masa transisi kayak dari buat studi banding ke sekolah-sekolah. Gitu. Soalnya yang seingat saya tuh 2016 masih pada pakai BlackBerry ya. 2016 udah Android tapi mungkin belum sekomplit sekarang. Jadi masih Gingerbread gitu. Iya, Jelly Bean lah. Gitu. Nah, udah masa itu kita coba buat di Android. Jadi nanti kedepannya malah ada satu kepala sekolah yang sempat ngomong ke saya gitu ya. Nanti mah bukan ruang guru lagi katanya gitu, tapi ruang sekolah katanya gitu. Karena memang apalagi di masa pandemi sekarang ya. Kalau masa pandemi sekarang mau tidak mau otomatis kan kita semuanya di rumah ya. Di rumah. Sama kayak homeschooling gitu. Iya, jadi kayak homeschooling kayak gitu. Jadi sebetulnya ada hikmahnya juga kalau buat saya gitu. Di masa pandemi ini jadinya kan mau tidak mau guru ataupun sekolah juga nyari solusi yang benar-benar tepat untuk sekolahnya gitu. Nah, kebetulan ya sudah dari situ kita melengkapi fitur-fitur yang diminta saran-saran ataupun masukan dari guru-guru, dan jadilah Sekolah Pintar Indonesia. Berarti dari awalnya itu Sekolah Pintar.id udah ada ancang-ancang nih. Kayaknya beberapa tahun ke depan, misalkan dari 2016, beberapa tahun ke depan teknologi udah semakin maju ya, apalagi dalam segi komunikasi gitu kan, dalam telekomunikasi juga makin maju. Udah bukan saatnya lagi memang ya tatap muka sih harus ada ya. Gitu kan. Nah gitu, jadi apa ya,
untuk kalian semua nih, kita sekarang di 2021 ini memang teknologi udah lumayan canggih banget gitu, canggih banget lah. Mau apa-apa juga kan, kayak mau makan, mau apa tinggal ada kan, kayak GoFood gitu kan, GrabFood, ataupun sekarang ada yang baru tuh. Nah ini juga di dalam dunia pendidikan juga sama. Dalam dunia pendidikan juga kita harus setara sama perkembangan teknologi yang ada gitu. Dan barusan memang dijelaskan, apalagi tujuan utama dari Sekolah Des Pintar itu untuk memecahkan masalah belajar, memfasilitasi pembelajaran, betul. Bukan hanya person to person, tapi memang lembaga juga lebih gitu ke kan, manajemen sistemnya. Ya, gitu. Jadi ibarat sekolah yang ada divirtualin nih, betul. Dimasukin kan dulu tuh di film-film banyak tuh yang pakai kacamata virtual tuh apa? Pakai ini yang kita masuk ke dunia virtual gitu kan, kita berteman dengan orang lain meskipun jarak jauh. Nah sekarang memang udah terbukti, teraplikasi gitu kan, betul. Bahwa sekolah juga bisa divirtualkan gitu. Jadi untuk meningkatkan kinerja SDM di dunia pendidikan itu sendiri juga dalam hal teknologi berbasis internet ini memang juga bagus gitu kan. Iya, memang jadi justru lebih bagusnya lagi mungkin ya untuk guru-guru yang baru mengenal yang namanya dunia maya gitu ya. Dunia maya, betul. Karena banyak juga guru yang sudah mau pensiun tapi dia excited banget, Kang. Jadi dia itu excited banget, saya mau belajar nih karena saya nggak mau ketinggalan zaman gitu. Iya, ketinggalan zaman. Terus kasihan siswa-siswanya gitu. Kalau misalkan nggak dikasih materi seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi saya juga apresiasi banget buat guru-guru, terutama yang di Kota Tasik. Iya betul. Iya, dengan semangatnya mau ngasih tetap mau membimbing siswa-siswinya gitu ya. Dengan seperti itu saya yakin Indonesia sih bisa jauh lebih baik lagi. Maju. Karena sebelum pandemi ini saya juga sering tanya-tanya ke teman-teman saya gitu ya, sama sesama IT juga. Di luar negeri itu memang sudah biasa menggunakan aplikasi seperti ini tuh udah biasa gitu. Dari makanya mulai TK gitu. Tercipta Facebook tuh kan memang karena seperti ini gitu awalnya. Jadi saya pikir kalau misalnya semua melek sih kayaknya bisa deh, kita tuh bisa lebih bagus. Bahkan baru-baru ini ada anak sekolah juga ya, anak SMP 4 kalau nggak salah bikin aplikasi juga kan, bikin itu anak aplikasi SMP chatting. Aplikasi chatting kan yang hanya bisa dibuka. Betul. Gitu. Itu benar-benar saya ngasih applause banget gitu kan. Tapi kayaknya butuh dukungan lebih deh. Iya, butuh dukungan. Soalnya orang Tasik terutama orang Tasik. Untuk modal servernya lumayan gitu. Jadi itu bagus sih. Bagus banget. Nah, kayaknya orang-orang di Tasikmalaya itu butuh banget orang yang seperti itu. Ya, paling tidak jangan sampai gini, enakan tatap muka gitu kan daripada online. Enggak juga sih. Toh enggak tatap muka juga anak-anak harusnya lebih explore. Beda kalau di kelas antara di luar. Saya dulu jujur lagi zaman sekolah saya lebih enakan sekolah di luar kan. Saya kelas bahasa nih ya. Dulu lagi waktu SMA saya kelas bahasa, justru lebih cenderung menikmati explore di luar gitu. Makanya sering ajak guru-guru juga di SMA 3 lagi saya dulu di kelas bahasa. Bu, kayaknya enak nih kalau belajar di luar gitu, kayak di taman gitu kan, lebih fresh gitu kan daripada di kadang kalau di kelas kita lebih monoton gitu. Itu makanya sekarang ada kesempatan untuk sekolah di rumah. Itu justru harusnya anak-anak lebih cerdas dalam mengeksplor. Harusnya gitu. Sih lebih excited ya. Lebih excited. Nah, tadi saya sempat scrolling di internet gitu kan, saya surfing juga tentang sekolahpintar.id, ada juga sekolahpintar.com. Ini tolong dijelasin beda atau sama sih sebenarnya? Nah, ya beda sih. Beda. Jadi memang
nama sekolah pintar itu sebetulnya banyak di Indonesia tuh. Cuma makanya kita tambahin Sekolah Pintar Indonesia. Itu kan nama produknya, nama aplikasinya. Kalau nama perusahaannya sih beda. Namanya kita Satya Kencana Pasundan. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang sekolahpintar.com itu lebih ke seperti LPK, seperti skill academy lembaga gitu pelatihan ya, gitu dan jadi keahlian. ada pelatihan, ada kursus, ada apa gitu, tapi memang virtual seperti itu, dan dia bekerja sama dengan program pemerintah yang prakerja seperti itu. Gitu. Banyak banget yang nge-DM gitu ya, nge-DM-nya tuh, Min saya kok belum dapat sertifikat apa gitu. Sedangkan kita nggak ngeluarin sertifikat sama sekali gitu kan. Akhirnya pas dicek, ternyata ada nama sekolahpintar.com yang bekerja sama dengan prakerja. Nah itu yang banyak banget keliru di dunia Instagram nih. Kebanyakan. Kadang nama sama beda dikit lah, suka jadi salah sambung gitu. Persepsi, salah persepsi juga. Gitu. Makanya di sini dijelasin juga sama Nindi bahwa sekolahpintar.id sama sekolahpintar.com itu beda gitu. Ini untuk khusus pendidikan, apalagi saya juga lihat tadi di Tasikmalaya khususnya di kota Tasikmalaya ada SMA 5, SMA 3 gitu kan, SMA 1. Betul. Itu memang udah dipisah-pisah juga. Dipisah-pisah juga. Bisa gitu kan untuk sekolah ini khusus beda. Masuk ke sini gitu. Sama jadi juga kayak zonasi ya. Jadi kita itu tidak dalam satu aplikasi untuk semua sekolah, tidak. Kan kebanyakan aplikasi sistem itu satu aplikasi banyak sekolah gitu ya. Kalau kita beda satu aplikasi tapi beda-beda sekolah nih bisa gitu. Jadi buat branding sekolah juga sih gitu. Nanti kalau misalkan ada akreditasi misalnya atau misalnya ada penilaian apa, sekolah itu tuh dapat nilai plus gitu. Iya, kebanyakan ada juga salah satu sekolah yang di Majalengka. Majalengka nih. Majalengka baru nih semi pesantren gitulah ya. Itu bekerja sama kita, terus ada akreditasi dan nilainya lumayan bagus karena ada sekolah pintar. Gitu. Nah, kalau cara apa beda dengan Google Classroom? Beda. Takutnya kan kadang orang tua nih nggak ngerti. Udah kemarin Google Classroom, sekarang ada lagi sekolah pintar, minuhan memori gitu. Nah, bedanya kalau Google Classroom itu satu aplikasi satu fitur. Betul. Kalau sekolah pintar itu semua Google ada di satu aplikasi. Google Form ada di aplikasi sekolah pintar. Google Classroom ada di aplikasi sekolah pintar. Jadi semuanya ada di sekolah pintar sebetulnya gitu. Seperti itu. Kayak guru ngasih ujian di sekolah pintar juga bisa. Bisa. Jadi tanpa harus bikin lagi aplikasi atau misalnya download lagi aplikasi nggak usah, langsung di situ, satu aja gitu. Langsung di situ. Nah, sekarang saya mau ngebahas tentang siswa-siswa yang punya aplikasinya kan ya, kayak misalkan dikasih ujian nih sama gurunya, atau lamun gitu mah mereka bisa nyontek gitu kan. Sebetulnya tanpa aplikasi juga kita bisa nyontek. Enggak enaknya gini ya, kalau dulu kan kalau mau nyontek tuh tinggal ke teman, nomor sekian gitu. Nomor sekian gitu atau pakai gitu. Aduh zaman dulu pisan ya. Kelihatan udah tuanya. Enggak sih 2002. Oh, udah lama ya. Udah lama. Gitu. Kalau sebetulnya kalau di aplikasi itu kan ada beberapa metode. Jadi untuk pengacakan soal, pengacakan paket soal itu bisa. Jadi bisa aja kemarin banget kebetulan hari ini itu minggu ini tuh lagi gencar-gencarnya ujian harian. Ulangan harian. Jadi setiap sekolah sekarang tuh lagi pada ulangan nih siswa-siswinya. Ulangan harian. Ada yang komplain seperti ini nih siswanya. Bu, saya itu ngejawab nomor 1 itu A, teman saya juga sama katanya ngejawabnya itu nomor 1 itu A. Randomnya. Iya. Dia benar, tapi kok saya salah katanya gitu. Itu sebenarnya sama banget sih kayak di Google Classroom. Classroom juga gitu kan. Bisa diacak kan ya. Ya. Nah itu buat mengecoh sih sebetulnya. Ada juga yang ketika saya sudah menjawab nomor 1, lalu next ke nomor 2.
ketika guru tidak mengaktifkan jawaban yang tidak bisa dibalik atau tidak bisa di-back, itu tuh siswa tidak bisa nge-back ke yang sebelumnya. Gitu. Seperti itu. Ada juga yang di timer, nomor 1 di timer cuma 30 detik ada. Jadi memang ada beberapa metode sih. Itu tergantung dari gurunya mau pilih yang mana. Jadi memang adanya sekolah pintar ini ya memang benar-benar membuat anak-anak makin pintar. Makin pintar. Iya, makin betul. pintar kita eksplornya gimana nih. Betul, nyari gitu, celahnya nyari sampai celah. kemana nih gitu. Emang ya. gitulah. Jangan sampai betul. kita